saya Raisa. Alif Fikri. Memikirkan sebelumnya apa yang harus saya serang ya. Karena kalau kita begitu keluar di infotainment, pasti kan kita juga punya bukti kan gitu. Ya silakan aja dia dengan bukti yang ada, saya juga dengan bukti yang ada. Tante Tessa, mungkin boleh enggak apa-apa, aku pengen aja takut terkena sendiri. Hari ini kedatangannya ke Polda Metro Jaya. Hari ini kami memenuhi panggilan sesuai dengan laporan polisi yang kami ajukan berkaitan dengan peristiwa. Insya Allah ini kan saya belum bisa memberikan komentar karena kan pemeriksaan belum dilaksanakan. Cuman sebagai warga negara, sebagai pelapor, kami hadir hari ini untuk menyampaikan pemeriksaan laporan-laporan yang disampaikan. Laporan arisan itu. Sudah ada update terbaru? Ini mungkin mau ketemu dulu karena kemarin kan kita di luar kota, bapaknya juga lagi di luar kota juga, kebetulan saya jauh luar kota, jadi kita janjian hari ini. Harusnya minggu lalu ya Bang? Ya, harusnya minggu lalu kan kita kena ada kesibukan. Apa udah ada bukti atau persiapan baru untuk pemeriksaan hari ini? Penambahan ya Pak. Karena jadi mungkin semakin melebar, jadi kita juga semakin menyerahkan bukti-bukti yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Kepalanya dong Ira agak terus apa ini kepala ke Boleh majuan dikit kiri ya. Biar nggak ngalangin. Dulu ke sini pun. Siapa Pak? 1, 2. Ayo. Oke. Ya Mbak Desa, ini gimana agenda tadi di dalam? Oh, tadi kita pemeriksaan sebentar aja. Masih ada beberapa pertanyaan yang harus kita klarifikasi lagi. Tapi pemeriksaan sudah hampir selesai. Terkaitan ada, saya nggak bisa menyebut berapa ya, tapi sudah dilakukan pemeriksaan. Tinggal memang ada beberapa pemeriksaan yang harus diminta lagi nanti. Ini menindaklanjuti laporan dari Tessa Mariska. Tadi ada menyerahkan bukti-bukti tambahan lagi nggak sih? Iya. Apa aja? Ya bukti-bukti transport segala macam. Mungkin dari hasil Apa aja sih yang dibahas dari dan berapa pertanyaan mungkin? Kalau beberapa pertanyaan nggak perlu saya sampaikan ya, tapi sudah diperiksa dan ini menyangkut masalah penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Ibu Tessa. Itu aja. Detail apa lagi yang masih dibutuhkan kepolisian terkait dengan pemeriksaan? Sama mereka sudah? Mungkin ada saksi-saksi tambahan yang perlu mereka mintakan. Nah itu yang harus kita siapkan. ini pemeriksaan pertama atau? Pemeriksaan pertama. Baru pemeriksaan pertama Pak. Tante Tessa udah ada komunikasi belum sih sama yang lainnya? Saya nggak mau. Saya cukup di grup, saya sampaikan di grup dan mereka seperti biasa mereka diem. Karena intinya kita ikut arisan adalah kita waktu menerima haknya tepat waktu dan membayar harus tepat waktu. Itu aja kok intinya. Bayar, terima, bayar. Kalau terima nggak bayar, itu kan yang jadi masalah. Karena ini bukan, kan arisan ini timbal balik.
kita terima, kita bayar. Itu harus bertanggung jawab. Jangan terima aja uangnya kemana-mana, mau bayarnya susah, teriak-teriak. Giliran kita udah ngelapor, saya sebenarnya nggak mau ngelapor. Yang ngelapor arisan. Giliran kita ngelapor, mental kemana-mana, lari kemana-mana. Jadi kali ini lawyer saya Pak Jul dan Bu Lili. Jadi saya pikir ya karena sudah ngelebar kemana-mana, saya juga termasuk, nggak apa-apa sih, saya juga dilaporkan kan, dia itu haknya, boleh siapa aja boleh ngelapor kok. Kalau memang sebenarnya kalau memang tidak mau ribet, bayar aja, tidak akan lapor. Kalau dibayar sih nggak akan lapor, karena nggak dibayar, yang bawah juga teriak dong, saya yang mau dilapor kalau saya yang nggak ngelapor gitu loh. Sebenarnya pahamin posisi saya juga terpaksa, karena ini kan kita saling teman. Saya terpaksa, kalau saya tidak ngelapor, saya dilapor. Tapi Mbak Tessa setelah ada kasus ini, udah ada pembicaraan lebih lanjut nggak sih sama? Di grup ada, di grup saya tetap tolong ya, etikat baiknya. Saya tidak ngeblok, mereka tidak ngeblok saya dan saya tidak ngeblok juga. Tapi saling diem, saling apa nih gitu saya lihat, saling jaga. Tapi ada upaya penyelesaian damai nggak sih di antara keduanya ini? Ya semuanya itu kan kemungkinan besar bisa. Sepanjang ada itikat baik. Yang penting kan itikat baik dulu. Niat mau bayar kan gitu. Jangan karena ada laporan ini baru ujuk-ujuk bayar. Itu kan nggak benar gitu loh. Cara-cara begini nih yang nggak benar gitu loh. Karena jangan dianggap bahwa ini urusan perdata, bukan. Ini urusannya itu adalah urusan perkara pidana. Ya, memang awalnya memang perdata, perjanjian. Tapi kan akhirnya karena tidak ada istilahnya itikat baik dari sana, tidak ada prestasi dari sana, ya yang dirugikan kan klien saya. Ya kita terpaksa sebagai warga negara yang baik dia lapor gitu loh. Nah apa hasilnya nanti silakan dari pihak kepolisian, dari pihak penyidik. Saya kira begitu. Sekarang arisannya masih berlangsung atau enggak sih? Dari Mas Krisna Mukti sebelum dilaporkan katanya nggak ada peringatan dari Mbak Tessa gitu, malah kayak langsung dilapor-laporkan aja. Saya kira kalau peringatan sudah orang diam di Nah, nih jangankan kalau misalnya peringatan itu, saya nanya, kalau di grup saya itu grup arisan ya, ada anggota ada kita. Kalau di grup ditagih, kamu belum bayar, ditagih dari 2019. Ditagih dari 2019, disilangin merah. Dan itu semua ada di grup, termasuk yang itu tuh, KM ya. Ada di grup dan tahu, dan saya japri, bayar dong, tunggu dong, ini dong, tunggu barang antik mau dijual, tunggu. Ya, saya pribadi sebenarnya nggak mau lebar, kecuali dia mau lebar. Segala macam janji manis. Udah terjual apa nggak, salah satu malah mau ngambil rumahnya manajernya, mamanya Nikita Willy. Saya tunggu, ini janji nih mau ketemu sama mamahnya Nikita Willy, biar bayar arisan, saya tunggu. Itu apa? Bukan saya kucuk-kucuk, ini tahunan loh, yang tidak membayar arisan disilang merah. Udah tahu, udah ngeliat di grup, udah tahu, udah paham, saya menagih juga. Malah janji, gitu loh. Nah ini saya kepepet, kedesak. Kalau saya tidak ngelapor, saya yang dilapor, kami berdua sama anggota yang belum mendapat, kami berdua ke Polda. Di Polda dia nanya, Mbak Tessa yang melapor apa saya yang lapor? Pilihan saya dua. Ya udah, saya nggak terima duit ya Kak. Ya Jadi sama. begini ya rekan-rekan wartawan, klien kami ini kalau tidak melaporkan, membawa permasalahan ini ke jalur hukum, klien kami akan menjadi korban, akan dilaporkan karena memang klien kami ini sudah pernah dilaporkan juga oleh peserta arisan ini, ya Mbak Tessa ya, begitu ya. Itu rekan-rekan, jadi duduk persoalannya seperti itu. Jadi klien kami melaporkan bukan tiba-tiba melapor, bukan. Itu udah rangkaian prosesnya sudah artinya dijalankan gitu kan, tetapi itikat baik dari Pak Krisna Mukti juga sampai sekarang. Yang mereka kan nyepelein, karena suka ngomong gini, kita bayar aja gampang kok, itu perdata, kan suka nyepelein. Lu sudah terima duit yang di bawah itu, sudah bayar kamu waktu kamu narik, terus mereka mau narik kamu tidak bayar, 1 sen kamu nggak bayar, mereka mau narik gitu loh. Terus kamu bilang perdata, oke, gampang kok perdata. Itu saya lihat banget, nggak menggampangin di sini. Ya itu justru itulah yang kita harapkan kan. Pertama itu kan memang itikat baik sih. Kalau sudah nggak ada itikat baik ini kan susah ya.
Ya mau nggak mau salah satunya ya biar penyelesaian lewat jalur hukum. Hukum yang ada ya pidana. Udah. Nanti biar terserah penyidik bagaimana penyidiknya mengemasnya. Silakan penyidiknya manggil. Bagaimana penyelesaiannya kan gitu. Kalau memang dia tidak ada itikat baik juga ya sudah. Biar proses hukum sampai pengadilan. Tapi sempat ada perbedaan nominal yang disebutkan dari Mbak Tessa dengan Mas Krisna sendiri ini yang sebenarnya terjadi. Berapa sih? Dan berapa sih nominal pastinya? Ya, nominal yang saya laporkan sesuai dengan tagihan arisan. Kalau jujur ya, jujur nih, ini saya baru buka nih, buka aja yang 1,5 itu ya Pak. Kalau mau jujur ya, sebenarnya Krisna malah main 1,5 slot pengakuan dari Astrid. Diakui. Cuman saya belum mau buka aja sebenarnya. 1,5 slot, yang setengah slot lagi dari bulan 2019, dari awal 2019 sudah tidak membayar, tapi sudah menerima. Tapi saya masih berniat baik, ya udahlah. Tapi Astrid sendiri, manajernya itu sendiri yang ngomong, ini yang terima duitnya sebenarnya KM loh, ada loh di sini. Saya hanya kebagian sedikit. Saya bongkar semua cat-catan di grup, ada. Jadi di sini saya tanya, kalau ngaku 1 slot, kenapa AK itu mengaku bahwa dia yang nerima itu duitnya. Setelah ditransfer ke atas nama talentnya, talentnya itu saya ambil memang, ada semua. Saya ambil memang, karena ATM saya rusak, pengakuan AK. ATM saya rusak, makanya ditransfer ke I itu sebenarnya hanya pinjam nama. I itu salah satu contestant idol. Hanya pinjam nama. Idol ya saya. Itu hanya pinjam nama. Dan duitnya saya ambil langsung ke ATM dia, saya langsung kasihkan ke KM. Itu yang 1,5 slot, yang setengah slot loh. Nah, jadi saya lihat udah ada niat baik, jangan muter. Karena semakin muter-muter semakin kebuka lebar. Karena kita namanya di sana nyerang, kita harus buka lebar semua. Belum lagi nanti saya buka lebar lagi. Saya malah saya bilang jangan kemana-mana, jalannya aja. Kalau memang niat baik, bayar. Ya Bang? Berapa nilainya? Total nominal Satu setengah slot itu berapa Tante? Setengah slot itu setahun lebih nggak bayar. Ya, setahun lebih, 5 juta kali setahun lebih nggak bayar. Yang 1 slot setahun kali lah itu. Berarti kalau 1 slot Itu baru dia ngelebar lagi ya. Soal apa? Kenapa? 1 slot 10 juta, setengah slot 5 juta. Iya, yang 1 slot 10 juta setahun, yang setengah slot setahun lebih. Lebih banyak. 80 juta berarti. Lebih. Tapi untuk saat ini arisannya masih berlangsung atau enggak? Masih dibuka, grup masih dibuka. Grup masih dibuka karena ada 2 slot, ada 3 slot yang belum terima, selesai. yang belum terima haknya. Jadi kita nggak mau tutup karena kan mereka ada hak di situ. Jadi ada belum terima dan yang belum bayar masih posisi aman, nyaman, tidak bayar, diem. Mbak, mungkin untuk make sure sedikit ya, maksudnya biar artikel kita nggak ambigu. Berapa sih total nilai kerugian yang dialami oleh Mika terhadap Krisna Mukti ini? Total kerugiannya itu berapa? Total kerugian. Yang diterima Krisna berapa? Yang arisan, khusus arisan ya. Oke, yang arisan total ya terima pasti dong namanya. Katanya dia terima berapa? Yang pasti nggak full. Tanya sendiri, jangan bolak-balik ngambil uangnya. Sebelum narik sudah ngambil bolak-balik, ya. Itu aja. Tanya. Dia harusnya narik bulan 2, dari bulan 12 sudah ngambil bolak-balik. Jadi ya namanya saya temen ya. Saya pribadi. Tapi saya bilang, tapi nanti kalau narik saya potong loh. Iya dong, dari mana nanti uangnya? Iya kan Kak? Ya saya narik saya potong lah, perjanjian habis narik saya potong loh. Ya iya dong. Dia ini dikejar salah seorang, ada yang ngejar di sini ada catnya ya. Saya dikejar ini nih mau harus bayar, tolong dong transferin. Saya transfer dia. Tapi saya hitung dong dengan arisan. Masa lupa? Kan udah terima duit. Jangan lupa dong. Masa terima duit lupa? Kan amnesia kalau giliran duit, giliran bayar. Tante, berarti kalau sekali dapat arisan itu berapa Tante? Harusnya awal 250 juta. Di tengah jalan masuk 260 juta. Kalau dia terimanya 250 juta harusnya. Kalau tidak dipotong-potong hutangnya. Karena
bukti alhamdulillahnya di handphone tuh ada bukti semua. Makanya kan ngaku sendiri, saya terima nggak full loh. Nah saya tanya lagi, kenapa nggak full? Coba cek rekeningnya, ada nggak masuk? Saya ngirim, kan gitu gampang. Tante berarti nggak full ini karena sebelumnya udah diminta-minta untuk Yes. dia mau bayar sesuatu seperti itu. Yes, nggak full karena ya dia bilang nggak full ya. Kalian bilang ya, dia bilang nggak full ya. Karena sebelumnya saya sudah mentransfer dia untuk membayar utang dengan seseorang. Karena katanya, wah ini jangan sampai dia nih pansos nih, dia mau naik nih, tolong dong transfer dong, aku transfer ke dia. Ada lagi nanti bilang penting nih, waktu itu mau turun ke caleg, aku mau turun caleg nih, pinjam dulu, pinjam. Ya udah, gue potong ditarikan arisan. Kan aku bukan bankir yang harus menalangi orang. Makanya gue bilang, iya ya bang, ya silakan aja kalau mau lapor silakan, Ya, kan nggak apa-apa. bukti-bukti transfer, bukti-bukti percakapan di grup, bukti-bukti percakapan di sini. Maksud saya jangan sampai arisan nggak punya niat baik. Apa katanya rastis apa dong yang kita Restorasi Restorasi jangan justice. sampai arisan nggak mau punya niat baik gitu loh. Kita masih kalau memang melebar-lebar nanti takutnya nggak punya niat baik loh arisan. Kan bisa aja nggak mau terima, bodo amat deh, yang penting gue puas dia gimana kan bisa aja, kan kita nggak bisa nahan orang. Kalau mau nggak dia nih dicicil, ya nggak nerima, mau nggak dicicil, mau nggak dia setelah kayak gini tiba-tiba dia bilang nggak mau gue, silakan aja tahan, mau apa ya, kan kita nggak tahu yang di bawah gitu loh. Saya penengahnya sebenarnya. Kalau mau nyerang harusnya apa ya, memikirkan sebelumnya apa yang harus saya serang ya. Karena kalau kita begitu keluar di infotainment, pasti kan kita juga punya bukti kan gitu. Ya silakan aja dia dengan bukti yang ada, saya juga dengan bukti yang ada. Saya nggak mungkin cat-catan sendirian. Nomor teleponnya jelas. Pinjem ya, saya mau ini bayar ini jelas. Nggak mungkin saya cat sendirian. Dan saya paling pantang untuk ngelarang cat sendiri nggak mungkin. Sedikit menggarisbawahi tadi kan kalau misalnya ada itikat baik mungkin akan ada jalur damai. Nah itikat baiknya ini apa aja sih yang kira-kira yang diharapkan dari pihak Tiket baiknya ya bayar, kembalikan uang itu. Kewajiban dia itu Hanya bayar laksanakan. saja. Dan bukan nyicil. Berarti hanya bayar saja. Ya kembalikan lah. Ya, sesuai dengan kewajiban dia. Kalau mau yang bawa mau nerima ya, ya namanya mereka juga istri-istri lumayan lah. Kalau mau nerima ya, kalau nggak mau nerima, misalnya mungkin yang pasti kalau untuk nyicil nggak mungkin, ya. Oh saya mau bayar nyicil, nah dia waktu lu narik bayar lunas. Kalau nyicil yang nggak mungkin, kalau nyicil nggak mungkin Atau bayar. mungkin juga lu mau bayar, mau nggak nih orang nerima? Mungkin sakit hati kalau udah tahunan dicuekin, kan kita nggak tahu. Ya, Makanya saya jangan kira begitu lebar. ya. Karena yang Oke. dirugikan itu bukan klien kami ya, rekan-rekan wartawan. Jadi nanti kita lihat deh ke depannya ya, Perkembangannya sambil ke melihat depan. perkembangan penyidikan selanjutnya. Nah, jadi yang dilaporkan pasal berapa bang? 372, 378. Ancaman hukumannya? Ya itu sekitar 5 tahun kan lebih. Oke, ini terakhir Mbak Tessa. Melihat perseteruan ini Mbak melaporkan Krisna Mukti, melaporkan IS. Tapi sekarang nih IS kayaknya balik serang Krisna M ini gimana Mbak? Jadi menurut saya itu biasa ya, dia melaporkan. Tapi kan laporan pokoknya kan harus jalan dulu. Kan laporan Ibu Tessa kan sudah jelas itu, 378, 372. Laporan pokoknya aja belum terbukti, dia sudah melaporkan kan susah. Kan harus dibuktikan dulu, kalau ternyata laporan ini tidak benar, berarti kan fitnah. Kan begitu. Nah kalau laporan fitnah itu laporan ini tidak terbukti, dia melaporkan fitnah, itu bisa kena fitnah gitu loh. Tapi kalau laporan ini aja belum selesai, dia sudah melaporkan, kan nggak mungkin. Suatu hal yang nisbi gitu loh. Nggak mungkin itu. Laporan pokoknya dulu diperiksa. Walaupun laporan yang dilaporkan itu IT segala macam, tapi kan laporan pokoknya. Ini kan teori sebab akibat. Kan gitu. Jangan tahu-tahu melapor, nanti polisi menyidip begini, nggak mungkin. Polisi akan berhentikan dulu, dilihat pelaporan beliau dulu. Saya kira begitu. Ya kalau saya mau lapor, hilang KTP aja saya lapor kok. Ya kan kita memang negara hukum kan.
Hilang KTP, hilang handphone, lapor, semua boleh lapor kok. Tapi ingat, lapor ala-ala seperti misalnya nih saya ya, lapor deh gue supaya gue kesannya gue nggak nipu, nih gue lapor aja deh. Hei, jangan. Karena yang dilaporin juga nanti akan teriak lagi. Jangan sampai ya Kak ya. Selesai ini nanti kalau mau selesai lo yang menerima, jangan sampai ada lagi dari saya, keluarga saya yang nggak terima misalnya. Kan berhak, semua orang juga berhak kan. Itu aja udah saya ingatkan dari awal, jangan melebar. Kalau melebar nanti ada queue lagi sama saya. Kamu ngapain datangi saya ke Kemang? Tweet, nah ada tuh. Ya, oke. Sinyal ya. Sip. Tapi Ya. sampai saat ini belum ada mediasi. Enggak, Belum. belum. Sebenarnya gampang sih Kak, saya nggak usah mediasi. Kalau memang merasa berhutang lo bayar. Iya, rekeningnya Gampang ada. kok, ada rekening nggak pernah tutup loh. Rekeningnya ada. Mediasi sifatnya membayar ya. Kalau mau lo yang bawa lo. Kalau nggak mau, Lanjut apa? berarti. Saya kan cuma menjalankan. Kalau di bawah yang mau, kalau saya nggak, dia yang bawa nggak mau, yang bawah nggak mau gimana? Udah tahunan soalnya loh. Kan buat mereka, wah nggak mau gue sakit hati, gue dicuekin, gue nagih, nggak bisa aja kan? Bukan masalah Kita duit nggak tahu. aja. Iya, bukan soal ngegampangin duit. Jadi jangan ngegampangin duit, jangan gampang data kok gini-gini. Kita semua nggak tahu gitu loh. Jangan nanti gue cicil, no tanya bawah no, mau nggak lu cicil? Mau nggak waktu lu narik lu cicil? Yang ada lu belum waktunya bayar lu udah minta duitnya, kan jadi buka lagi gue. Dapat ya. Iya. Tapi ada yang langsung nyamperin rumahnya belum sih? Tante langsung datang gitu. Oh, waktu mau datangin ke rumahnya itu saudara KM minta tolong sama saya. Karena kan ada orang tua, ada mama. Janganlah, katanya, hormatilah mama saya ada di rumah itu. Ya saya larang. Tadinya kan anak-anak arisan kita geruduk aja rumahnya, kita sita aja mobilnya. Tapi saya adain pendekatan ke KM dan ke AK dan mendengar mereka ada mamahnya di situ. Jadi kita menghargailah. Saya bilang udahlah, kasihan loh orang tua. Jadi saya yang tahulah KM lah. Saya bilang ya udah kalau gitu saya stop ya. Jadi kita hargai orang tua yang ada di rumah itu. Karena sesuai KTP kan mau digeruduk tadi. Ya, oke. Sip. Cukup ya? Makasih ya. Semua ya. Terima kasih ya. Tante, sebentar dong, satu lagi. Tante, Uang mahar maksudnya apa ya? Uang mahar yang dituntut peserta. boleh dijelasin dikit? Oh, Bang Mak. Uang mahar. Itu bohong. Dia bilang 70 ya? 49 nawarnya. Dan itu uang mahar. Ini arisan piau, tembakan. Arisan piau ya. Jadi setiap yang mau dapat, kalau ditanya semua yang mau dapat, pasti semua pada mau duluan. Ya. Jadi kita sebelum dia juga udah ikut arisan sebelumnya sama. Pura-pura nggak tahu kali ya, atau mungkin amnesia ya, kita hargai dia amnesia ya. Oke, saya masih berprasangka dia amnesia dengan angka 49 dengan 70, amnesia dengan itu mahar buat apa ya, kamu tahu lah buat apa, dibagi ke bawah rata, karena nomor yang kamu salib, angka-angka yang kamu salib, orang yang udah nitip duit yang kamu salib, itulah uang 49 itu dibagi rata ke bawah. Saya tidak terima ke bawah, karena itu yang disalib, namanya uang salib. Dan dia tahu, karena sebelum sudah ikut arisan sebelumnya yang dia juga belum lunas. Tuh. Jadi ada itu kalau saya, keluarga saya nggak senang, gara-gara 70 juta loh diomongin, keluarga saya nggak senang, mungkin keluarga saya juga akan nuntut. Itu aja. Jadi saya bilang kita hormati, kita tunggu dulu ini, saya konsen dulu di sini nih. Begitu konsen di sini nanti ya Bang ya, silakan aja keluar-keluar nggak apa-apa. Nanti ada tahap kedua lagi. Pasti Bang, karena itu keluarga saya jangkutnya. Ya, oke. Terima kasih ya. Makasih Bang. Masalah itu. Pak Juman ini wakil ketua umum Pradi.